Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru terletak buluh, rancak letaknya simpang tigo, jamaah janusah bati rusuh. Malam kini Ustadz Ristawardi ialah tibo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mustaqim, yang kita muliakan bapak-bapak tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak anggota DPR, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dari bukit kitolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang. Sudah duduk beriktikaf di Masjid Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita mohon mengampunkan dosa kita semua. Yang kedua kita mohon agar kita selalu menjaga silaturahim. Yang ketiga kita mohon kepada Allah agar kita diredai dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang keempat, generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Lai sehat siapa Bapak Ibu. Karena Pekanbaru konan membangun orang Minang, ambo jadi ketua Masjid Mustaqim ko orang matu ya kan? Jadi ambo baca jelah penghormatan untuk orang Minang kayak nanam hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buah nan masak makanan anak kamanakan. Sampai sita duduk coba ulang lihat. Amo taruh jelah yo. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Mudah-mudahan ini mama nan berasa dari Sumatera Barat kemudian ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk Pekanbaru. Mudah-mudahan dima batang tanta sinan tindawan tumbuh, dima bumi dipijak sinan adat dipakai. Jangan ditiru lo Cino. Kalau Cino dima tanah dima bumi dipijak sinan tanah dikapling. Kemudian yang kami hormati Bundo Kanduang. Kan yolah ya do ibu-ibu dan datang dari Aceh. Lah, siapa Bundo Kanduang tuh?
limpape rumah nan gadang ube jarih pada redamam sidingin tanpa di kapalo sumara anjuang paranginan kaundong-undong ka Madinah kapayong panji kasarugo ambam puru aluang bunian urang nanduduk jasukatan panyayang je pakir miskin paibo jo anak dagang urang panggalak jago lalu itu undukan obat kawanyaan orang jago lalu kok kementuk harimau damam teh kalau undukan doang kan selalu cerah ya kan? Beliau adalah orang yang pandai balega dengan sampi tahu batinggang dengan tidak satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan sagantang barehnya tanah kanyang lahurang sepekan barunya kok tak makan dirasonasi 3 tahun taindalapa kok tak cubo joraso bulai 5 musim teraso jolama laya do beko makan lay membaca dia tadi kue ke kue dan kami sayangi lay anak kemenakan kami yang akan menerima estafet dari kami dan tua-tua. Mudah-mudahan Ananda kutiko Ananda kalayena kami mendoa kasadonyo doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkit tibo di aras kebesaran di sinan gantiang putih biang latabut pinta boleh kandak balaku Ananda laya ke dunia masuk ketek kami aja mandi nak lagadang dia aja makan dibalikan subang jogalang 100 cincin ganto balampi dari ketek kalian lagadang kinilah menjadi anak bujang jo anak gadi siang disuruhnya sekolah malam diajarnya mengaji anak gadis masak pengaja abak banyak setangkai padi Guno sangkandi kami ladangkan keganti baladang lado. Guno nak bujang jo nak gadih kami gadangkan kapang ganti kami koktu. Mudah-mudahan Ananda generasi muda. Pertama, terhindar dari dosa besar yang lebih besar dari zina. Yang kedua, terhindar dari kecanduan minuman keras. Yang ketiga yang membunuh masa depan dunia dan akhirat yaitunya narkoba. Jauhkanlah diri Ananda dari itu. Semoga negeri kita ini ke depan jauh lebih baik dari era Jokowi. Amin. Lai sehat sana udoya. Nama nalun babini de Arya Cok banjir ini lagi nih. Iya kan? Arya Cok kampu Cok tanah longsor. Iya kan? Aku kekannya tanah longsor Jawa lah babi. Nanti panjang kok nyotanya di melekat. Iya kan? Allah ini yang alun awet tu saya. Ia tidak pernah mencukup. Lain bisa kami dapat jodoh, Pak Ustaz. Dapat jodoh kok mudah. Ya kan? Baru itu mudah. Jangan terlampau pilih itu sih. Ya kan? Cara mempabandingan wajah calon tu jawab, Pak. Pakai camin je. Dicari bantu awak tu. Atau dicari lo calon tu. Alahi seimbanglah. Sabok kalau rancana calon dari awak, dapat awak kebini itu. Jadi jenyo pelet dalam. Kepada kau bantu keliru kuli hitam gigi tangian cekan. Ini dapat lo rancana. Kalau buru lo bini jari awak, malu mau beralih. Punya cemeh saja orang. Apa caranya Pak Ustaz?
Kalau tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu? Allah mencarikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salat istiqarah. Ada dua calon tua cik kunyang lanse, cik tamani. Nyo adoan orang kawak mana ke dipilih? Jo salat istiqarah. Lampe kali salat istiqarah Pak Ustaz, hati kene keduanya anikah itu. Tidak dilarang dalam agama. Fanqihu, maka nikahilah olehmu. Ya kan? Siapa yang disuruh nikahi? Fanqihu minan nisa masna wa sulasa. Malah boleh tiga. Ada yang lain. Waruba bolehan. Mudah-mudahan anak kemenakan ambo, cucu ambo dan bujang-bujang jonan gadi-gadi dape capek jodoh. Amin. Karena apa? Itu ibadah terpanjang dalam hidup. Siapa yang tidak menikah, maka ibadah terpanjang tidak menjadi miliknya. Ya kan? Kalau menyalurkan nafsu biologis bisa sesemarang, tapi kembali zina sampai mati. Kalau bini itu ke dibawa tidak ragu dah. Dicium tengah jalan dia tak bahasa bini tak ada. Ya kan? Di mall tak ada. Cuma kurang tarati. Halal-halalnya bini nah, sekali lagi saya doakan. Untuk apa kita menikah? Pertama, mendapat ibadah terpanjang. Yang kedua, menjadikan hati kita tentram. Namanya sakinah. Diberi oleh Allah rezeki anak, bakunci rumah tanggo, namanya mawat. Lah gaik-gaik serupa apa kau. Kemudian cucu lawannya, namanya rahmah. Bapaki kasih sayang waktu ke anak, ke minantu, ke bini, ke cucu, atau rahmat. Ya, orang kalau tidak ada dapat cucu, tidak lo gembira. Ambo ndak tantu kaji nang kamu sampai malam ini. Sebab itu orang awak kosan yang mengaji saja. Apa saja kaji nyola tahu. Atau mangkau baca orang awak kau tak mau ke surau. Mana ke surau pak? Kaji itu kaitan saja. Kalau menurut ibu bapak jamaah yang datang malam ini, kaji kau itu sedang dibahas tadi. Iyo sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad. Itu kaji yang beliau sampai ke tersebut kita sambung balik. Bukan menambah awak maulah, ya kan? Diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilat terangnya. Karena sifat manusia ini adalah pelupa. Dengan adanya kita mau ulang kaji, takkan kita pakai ayat yang dibaca dek karya tadi, ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau nangkane kebijaksanaan Menteri Kehutanan dan dahulu nyuagiah izin orang menabangi kayu, itu nyona menanggung dosa orang mati guzado. Tuan Zab. Jadi apa kalau tidak dapat jadi menteri, tidak usah kecewa.
Sabab banyak karajonyo tu nantak batu nan perlu dapat pitih. Menangkuknya susah. Orang menabang kayu gadang kok. Baik itu. Nan mengeluarkan izin si karembe, nasi ko tumbuhnya. Iya kan? Nan menyusun regulasi si janggui, si ko tumbuhnya. Iya kan? Nan mengizinkan naik ke oto si jambang si kuatnya. Nan mengirim kayu ke luar negeri si sumui. Hanya si ko si tumbuhnya sadonya. Apa menangkoknya? Iya kan? Menteri Kehutanan nang kini nyokecean banjir na mencabui kayu. Santiang pulau banjir kini kok bisa mengarik kayu tuh. Jadi karena hutan ditebang, kayu besar itu tidak ada lagi, maka hujan 10 hari 7 hari dia akan besar, yang menampung air hujan itu tidak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah, namanya galodo je tanah longsor. Ingat. Nah, itu. Kalau nan karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau ujian. Kalau nan karena itu orang Islam nan nengkar, nan tidak salat, tidak puasa, agamanya saja Islamnya, ya kan? Itu namanya teguran, ya kan? Agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau orang itu tak timbun, tapi alun mati lah dapat balik. Agar orang itu kembali ke jalan yang benar, namanya teguran. Bagi orang yang menantang Allah, namanya kafir, namanya musyrik, namanya fasik, namanya munafik. Itu baru namanya azab. Jadi tidak dipukul atau saja. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kita doakan orang Islam yang taat, yang kena musibah banjir, tanah longsor, galodo, rumahnya runtuh, sawah ladangnya habis. Di samping embo tinggal berbeda kelurahan saja. Kalau embo namanya kelurahan Kotolua, kecamatan Pawe, nan disapu banjir namanya kelurahan Koto Panjang, Batu Busur. Itu ratusan orang yang meninggal, ratusan rumah yang hancur. Kalau dicari beke galodo tua, awak kan acok menyuruh orang Sabah kan, kok awak nangkana yang itu dibalikan ke awak, ya kan? Tidak ada tempat tinggal lagi, ya kan? Sawah ladang hancur. Jadi batang air mencari jalan lain karena gadang mana. Biasanya kan ke sungai nan biasa lalu ayahnya adiknya gadang kayu-kayu golondongan nanyu dia teh nyo cari jalan kalaman orang ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tuh bu, jalan raya yang 2 jalur tuh naik aja tuh. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah, sameter lulut di dalam negeri keluar. Iya kan? Nah, berapa lamanya? Tidak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menit. Jadi kalau Allah ingin memunahkan manusia hanya sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya, ada enggak ibu bapak baca banjir di zaman Nabi Nuh dalam Quran? Lain kan? Atum kal Quran kau dibaca. Jadi letakkan saya di lemari. Kalau kita lihat banjir Nabi Nuh itu belum berapa banjir Aceh, belum berapa banjir Sumatera Barat, belum berapa kota Silbolga yang sebulan yang lalu kami datang ngaji di sana. Kemarin kota itu semuanya direndam air dan lumpur dan kayu-kayu besar. Ya, nana ye pandai menggargaji kayu tuh. Sultan.
Kita doakan saudara-saudara kita yang Islam yang taat mati syahid. Kemudian orang Islam yang engkar mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Pejabat-pejabat yang salah mendudukkan kebijaksanaan ditunjuk hijau dari Allah wali. Sekarang sangat berbahaya, Pak. Apa kini jadi menteri? Ada kata-kata apa? Itu direkam. Abikut dia pada terkena kata-kata itu lah. Adalah menalai ko nyerekam orang anyadu. Nyopa nang ngecek keduanya pergi cek pak tu berlawanan. Atau nyom nengah tu lah came saja tu. Lain kecek dan dulu lain kecek dia. Iko ambil dia kaji seketik dulu lain apa? Kebanyakan orang Indonesia memang itu pak. Lain kini lain bisu. Lain tak kena dulu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu matonya buta, kan? Tapi dia diberi kurnia oleh Allah. Banyak Pak Gus Dur kok mengetahui secara batin. Patangko keluar videonya, pada video itu tahun 65 oleh Pak Prabowo ketika itu Kopassus beraturan. Iya kan, mudo. Tapi nyo mengaji tiap malam Gus Dur. Iya kan? Cek Pak Gus Dur dulu tuh. Nanti Prabowo ini suatu saat akan jadi presiden. Ikolah orang nanti nanka bisa insya Allah gitu, memberantas korupsi. Nah, kita doa mudah-mudahan kalau kita lihat ini kan iyalah itu. Ikan kita doa saya umurnya panjang semuanya. Ambo kalah gaya, lo nyo setahun lah. Ambo 73, ini lah 74. Nah, tapi kalau sehat kan, kita doakan beliau sehat saja. Jadi ada orang bertanya ke Gus Dur, Gus, yuk, bangsa kita ini kalau dibandingkan dengan bangsa lain bagaimana? Lama Gus Dur kuani yang satu, nyala butuhnya. Bagaimana Gus? Kalau Angola dan Sudan itu bangsanya sedikit bekerja dan sedikit pula bicara. Kalau India dan Pakistan tuh kece namanya karajos kete. India aku kan yo kalau mengece nak tahu amatnya. Karena India. Kalau Jepang dan Korea tuh sedikit bicara, banyak kerja. Kalau Amerika dan Cina banyak bicara dan banyak kerja. Kini bangsa itu kan sama-sama bertanding kan. Cina juga kan. Kalau Indonesia masuk ke Magus anak doji ya. Bab itu Indonesia kok lain nanya kecil, lain nanya kerajaan. Awak cari perangai pejabat gue banyak itu. Awak nak menuduh orang-orang sia-sianya, kawannya itu. Lain nanya kecil, lain nanya. Kita lestarikan hutan, kita lakukan reboisasi. Anak nggak tahu tabangi. Ya kan? Jadi alam ini jadi tentara Allah. Dia sebenarnya untuk menjaga ekosistem. Ya kan? Seluruh yang dijadikan Allah. Teman kondak boleh awak membunuh gajah, tidak boleh membiak sayang harimau. Itu binatang harus dilindungi. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, semua yang dijadikan Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akiji Allah sudah tulis subhanaka. Ya kan? Sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak ada yang percuma yang diciptakan oleh Allah. Semuanya berguna. Mungkin di suatu sudut kita memandang tidak ada berguna.
Iya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah semuanya berguna. Di kampung awak Bukit Tinggi di Piokombo ada namanya rumput si kacuy. Babuah indah badan baduri asa diawe orang hanya itu saja. Di bahasa Indonesia namanya putri malu. Untuk Allah diciptakan Allah iko aja. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin itu kalau direbus dengan kayu manis, ditambah dengan cengkeh, ditambah dengan urat pinang, kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tulang kita akan kuat. Ya kan? Itu jadi tidak ada yang percuma diciptakan Allah. Akhirnya mudah saya mau tanya ke ibu-ibu. Allah menciptakan ni duang madok ke bawah, ai kemana? Ya. Jadi kalau hujan dari air nama, kalau hidung ko madok kateh lubangnya tapas solawa membali aponya untuk namanya. Adi tutui dah dia gelo bawi kalau hujan hari bitung bawi sebab tutui doang. Bu, kuku kare, yo, gigi kare, berarti zat apa? Zat tulang. Tapi kuku kalau tidak dikare panjangnya. Tapi kalau gigi dia mau panjang. Kalau mau panjang lagi gigi, ya kan? Itu orang cantik-cantik itu tidak akan cantik lagi. Samo jo vampir. Itu gigi itu matu bibir ada dete. Mau itu lo kau. Iya kan? Lain tapi kira abu amu panjang tapi alis dan dete kondak. Kalau amu lo panjang kau bakal. Iya kan? Atau tutui mata berjalan. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyeimbangi yang lain-lain. Ya kan? Apakah karena kayu ditebang saja? Tidak. Ada orang mencari ameh. Mencari ameh itu banyak loh buki-buki dan ada ameh di dalam ladigali. Kapatang Pak Prabowo kolah mulai maupun tambang nyo tinggal sedurang alat-alat berat tu ndak ada orang kerajuci senale. Ndak ada alat berat tu bakal limpang sana. Lari orang kerajut. Iya kan? Kaum muslimin sama keadaannya jo kayu tadi tu. Mudah-mudahan kaji Ustaz Samad tadi bangko joiko banjir sadonyo lah rusak. Ya kan, bangkonya dia setambang-tambang tu ilegal di orang nan matur tu dia pitih, namanya so di dalam Islam namanya rasi, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nan manyoko, orang menerima sobo masuk neraka. Bu, ambo mandanga kabangin gubernur negeri ko yang masuk apa lah? Kabangin. Baala nasi gubernur di Riau ko masuk tansi. Iya sejarahnya kan banyak masuk tansi itu. Sampai yang lampe gubernur. Lalu nama mati masuk tansi itu ada lah. Kesalahan korupsi itu ketika orang itu ini kenapa? Tidak bahasa kecilnya. Nanti sia alamatnya minta maaf. Dia kira nanti kasih minta maafnya. Tapi kalau ambo menjilok piti beliau
beliau saya mau carinya, minta maaf. Mencari itu payah lah teman, iya kan? Ambo disuruh aja payah seorang ke masjid itu ke Marugun aja teman. Tapi kalau di Padang, atau jalan. Mencari alamat rumah di komplek saya susah. Sebab rumah komplek gobo, lebih-lebih nan murah tuh ragonya. Itu bantu serupa satu. Atau kau namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Indah tapi alamat orang itu tidak kau sudah. Apalagi mencari orang yang pernah dizalimi di akhirat nanti, iya kan? Allah mau mengampunkan kalau yang dizalimi tadi sudah memaafkan. Apalagi menzalimi rakyat, pemerintah menzalimi rakyat. Leka mungkin rakyat kok pemaaf sadonya di akhirat nanti. Nah, ini bapak-bapak. Mencari kesenangan dan sabanta orang di dunia kok nanti nyoka menanggung azab di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, nanti diturunkan Allah kini gua agar orang yang tersesat kembali, orang yang terkena dampak yang telah mati syahid, keluarganya nanti tinggal nanti ikut sabar. Sebab apa? Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berburuk sangka ke Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan ayat yang dibaca hari tadi, yang dikembalikan Allah itu sebahagian baru dari hasil perbuatan tangan kita. Ya kan? Bukan semuanya, sebahagian. Pekerjaan tangan manusia yang merusak itu sebahagian baru kami kembalikan. Untuk agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada bapak dan sedang kini dan nado di masjid gua, ada ndak nan orang Palembang kitingi, itu parah lo sih nanti banjir. Ada ndak nan orang Subarang di orang Balingka. Kan itu orang Minang nama, orang ni banyak. Orang Balingka indah, orang Subarang indah, orang Silanyang dah. Iya betul. Orang Pekele, alhamdulillah Pekele nak kanai. Cuma orang Priaman ada kemungkinan. Jadi Allah mendatangkan sesuatu itu kita tidak boleh berburuk sangka, sabar. Ya. Ada ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa itu lahir, yang berkuasa Me'etah. Gelar kebangsawanan dan kerajaannya Fir'aun. Jadi karena ibu Nabi Musa ini memang nak jadi nabi itu kan yo laki-laki bu. Anak jadi nabi itu Musa namanya. Jadi tidak akan mungkin dibunuh Fir'aun karena dia sudah dikehendaki oleh Allah jadi nabi. Anak-anak kecil yang lain sudah ribuan kalau lahir laki-laki dibunuh. Iya kan? Tapi karena ibu Nabi Musa ini sabar, bagaimana ceritanya? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Engkau khawatir anakku ke dibunuh Fir'aunnya, masuk saya ke dalam peti kuat. Anyuyan ke sungai Nil kau gitu Allah. Logikanya anak dianyuyan lagi mungkin selamai. Tidak. Tapi yang mengilhamkan Allah. Namun hati ini berperang di dalam benarkah tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti ini benar. Saya hanyutkan anak ini karena perintahmu ya Allah. Saladang tua ya sungai Nil, sungai terbesar di dunia. Tak talok dia manyuin peti itu dah. Peti itu lambe-lambe saja di permukaan air. Padahal dia kancang.
Kama peti itu painyo sampai kalawi, indak kalau kalawi itu indak jadi betul. Babelo nyo katapi. Istri Fir'aun sedang mandi di tepi itu. Sedang mandi berube. Beliau karena kata-kata apa? Kalau tahun 60 kadang telepon. Iya kan? Itu tahun 65 kadang Gestapo. Berubah-ubah nama sesuai saya. Patangko namanya kada soe. Atau reformasi orang kada reformasi lah namanya. Akhirnya kada konoa lah namanya. Jadi, begitu nampak dia nyopeti anyoi, nyorai. Disingkokan pintu peti kan, tutuinya. Kira bayi di dalam. Iya kan? Digendong oleh istri Fir'aun bayi itu. Itulah Nabi Musa. Bersentuhan kulit beliau dengan kulit Nabi Musa. Sehat kudisnya tadi. Itu apa namanya? Irhas namanya. Keajaiban ketika Nabi kecil. Setelah Nabi dewasa namanya mujizat. Nyoba sorak istri Fir'aun. Ibu Asia. Nyolarian anak tu ke istana. Dafir. Tidak Firdaus do Firaun. Awak dapat anak di batang air Dafir. Kiramai anak kau. Kiramai ba. Baitu basingkong kulit awak nanti kada kau jadinya sehat. Cucu kak serawanya lo laki-laki bersih je Firaun. Dibongkak serawa kira laki-laki keluar padang oleh Fir'aun harus dibunuh. Saya tidak membiarkan anak laki-laki hidup. Dafir, awak tidak ada beranak, kini dapat anak. Kita pelihara lah. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang pemenan ayah jebundonya. Pembangki batang terandam papuh maludikan yang panjawe kato tengah medan. Kok dapat anak padusi Dafir bongo satangkai di alaman ubek jari palarai damam sedingin tanpa di kapal. Pandai lo istri Fir'aun kok pepatah. Kita pelihara anak pun tidak bisa aja Fir'aun harus dibunuh. Ambo ingin memelihara anak, udah kamu bunuhlah. Udah ada rajo batangan basi. Tapi hari kini ambo minta carai. Mandanga bini minta carai kok. Indah lutui Fir'aun sena merete dojo janggui. Minta carai na dia. Tidak sampai ke sini nande udah. Indah bunuh, indah malah. Sekejam itu Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, tapi takut Dewi. Apa kalau takut Dewi ini tidak selesai itu? Jangan takut itu Indo kok. Bu, akhirnya le dibunuh anak tu. Tidak, cuma nyo menangis saja. Bang menangis saja tu kata Fir'aun. Nyo teragak menyusu tu mah. Ambo bala bisa menyusuan, ambo ndak beranak ketek. Apa caranya? Ya seumuman si anak mau menyusuan anak rajo, dibuat pengumuman di tepi jalan. Sia ibu-ibu nan baraye susunya de ado anak ketek datang ke istana menyusuan anak Fir'aun. Sia nan datang amuah menyusuan anak rajo pertamu PBB ndak bayi. PBB ku kan ndak batu gitu. Sia nyo rumah wa kan. Membayar lu pajak tu. Kalau pabrik lah menghasilkan. Mudah-mudahan hilang dari berbayar pajak PBB. Kita doakan
Kan yang tidak menghasilkan rumah, ya kan? Entah kok rumah kos, ada rumah kos itu udah kayak kampus, atau tidak ambil banyak, ya kan? Lebar persewaan, ada penghasilannya. Kalau rumah kami, rumah Pak Wazir, ada penghasilan. Kalau ada cucu gak 21 atau besar di laman itu ya bisa. Ada. Mula sawale cucu ini. Nan kedua gaji dia gia bara cukui. Nan ketiga tinggal di istana selama menyusuan. Babondong-bondong lah ibu-ibu ke sini. Iya. Tentu nama anak ketek. Tapi samanya tu ibu-ibu nan datang lah. Ndak amuh Nabi Musa menyusu je nyodo. Menangi je. Tahulah ibunya. Ibunya namanya yang tadi. Sebab Allah lah mengecek. Kamu jangan khawatir. Akan saya kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Setelah dewasa nanti dia akan jadi Rasul. Itu kecil Allah di dalam surah Taha ke ibu Nabi Musa. Mencari induknya tibo bayi nama Musa itu lebih itu sih. Sama yang mau jeli tetalu apa? Lah kule itu. Induknya lah nama nyusuannya. Ya kan? Isi kaji di sini. Karena ibu Nabi Musa tadi sabar. Allah menepati janjinya. Innallaha ma'as sabirin. Gitu. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo menyusuan tinggal di istana. Gaji dia gia bara kecukui, PBB tak membayar. Ini keuntungan orang sabar. Kalau ada pemilih ibu-ibu, ya kan, nandet karena dampak musibah Sumbar, Aceh, Sumut, orang waktu kan suka merantau. Mengundang kami ke Siboga itu orang awak, ya, orang Minang. Ya kan? Kekayaan Allah untuk kami dengan Pak Basir, nan bulan November kok kami banyak istirahat. Acituna Allah matur November kombo kemendatangan banjir dan geraan ndak banyak orang meminta ngaji. Ya Bu. Kena sibuk panjang saya. Ya kan? Barangke sendiri rumah tadi. Untung bini ndak ada. Kalau ada bini kecewa adanya mah jalan panjang deh. Mami ini kalau udah kau di Pekanbaru itu sawan tanahnya ke sini. Kau Pekanbaru kau dalam 5 tahun kau tak lawar kali. Anak kamu mustaqim kau sekali kau sampai berapa? Awalnya, iya kan? Saja ada masuk YouTube tu lah. Banyak kau Pekanbaru kau ini. Tambah Riau, iya kan? Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, banyak. Sampai ke ujung Batu, taruh ke namanya Pasir, Pengarayan, ya kan? Riau ku paling banyak anggota Tampuan. Maka mustaqim malam ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, jadi kalau ada saudara kita, maka kita sabar. Karena ini kehendak Allah, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kama kami baguru sabar tu, kami laila do sana nengkane. Musibah kau dah itu saja. Aduh, parui kadang awak kau rana laki bini. Itu musibahnya. Ibu tidak. Kanduanlah 9 bulan, ya kan baju lapang lah, ya kan karena lah akhirnya laki ini jadi, itu kan musibahnya tuh, asapa jawab,
Iya kan? Banyak banyak kecil laki itu dah dah begini daripada berzina. Iya kan? Terima kasih yang kau dah ambil ambo seorang saya dah pelosok ini lah tu. Pelosok muka sui ambo tu batana mencuci baju gitu. Lain sehat ibu. Mudah-mudahan sehat tadi. Kasih awak meniru sabak ka Nabi. Iya kan? Nabi bari na contoh teman Ustaz. Nak kata tiru dah waktu tu. Nabi itu kan dikehendaki Allah. Nabi Muhammad supaya jangan di dalam hatinya ria, dengki, ghizit, khianat, ada operasi dadonya tu 2 kali. Ketika umur 5 tahun cek kapai Isra Mi'raj cek. Jadi Nabi itu sudah diatur oleh Allah. Kita tidak. Kita ini antara bisikan iblis dan malaikat. Kalau ada ibu kini nama nyumpah ya bahwa tu nan sadang babisi iblis. Nangka mati je lah Ustaz Riztadi kecopet. Atau tak ada situ. Atau iblis kalau ada ibu-ibu sehat Ustaz Riztadi itu. Banyak orang mau undangnya lain. Perlu tapan muhidinyo kajian Islam kok. Itu malaikat nabi sih. Ya kan? Ini murah saja. Asado pangana buruk ke orang lain itu nambah bisi Bu. Lain sehat. Para jemaah, namun baitu sehat itu tidak menjamin kita tidak mati. Orang yang kena kalau doa itu sehat tak? Sehat, Pak. Sedang mati, sedang left. Itu nanti timbun di jambatan kembar di Silayang tu, nyoman left. Sedang left ayah gadang tu. Anan menimbun orang ko, indah banjir di sungai itu doh. Tanah longsor. Sehat-sehat orang makan itu. Jadi kita sehat bisa juga mati. Iya kan? Bisa. Makanya kita mempersiapkan diri. Kalau dapat apa saja yang datang dari Allah, kita sabar. Jadi kasih awak meniru sabar kalau tidak tiru Nabi. Kita tiru segulo. Gulo itu sabarnya mabu. Bahasa banyak. Nan memanihkan jus naga siya. Gulo. Jus pinang. Gulo. Jus pokat. Gulo. Kalamay. Gulo. Sari kayo. Gulo. Ada gula aren, ada gula putih. Nanjale gulo. Iya kan? Ketika orang membuat kopi, iya kan? Kemudian manih bana. Raso tangguli kopi koma. Atau gulonya banyak bana. Nan salah kan gulo tu. Kalau indak manih kopi tu, gulo kurang. Gulo je nan salah deh. Tapi kalau seimbang kopi jo gulo, agak orang minum. Ndak gulo je nan pe namo mantap na rasa kopi. Namo gulo hilang. Ada ndak orang menyebut jus gulo? Ndak ada jus tomat, jus naga, jus pokat. Padahal nama manihan gulo. Layado gulo ko bagani mamanggo. Walaupun nyo namo ndak dapet. Walaupun saya tidak dapat nama, tapi orang tahu yang mengubah rasa adalah saya. Dia kan tahu orang. Mamnan mani itu aja lego kuno. Iya kan? Barana. Tapi kalau dapat orang sakit, iya kan? Pertama kaum muslimin tengah malam paru ilapa aja. Pai makan diam-diam. Tapi badan tambah kurus. Mukoko puda. Kemudian bertambah parah, yo busuk kaki, bakare, nyatanya ada orang sakit atau tidak ada orang nyebut sakit kopi ni, sakit apa? Sakit gulo. Kalau lawa potong kaki, nan salah gulo.
Ada rezeki ulo, ada rezeki ulo, ada rezeki kopi. Iya kan? Acu itu nasib ulo tuh. Pinyo tetap sabar. Nah, cobaan banyak dalam hidup itu. Kamu mengaji je Pak Basko ke Jakarta, Tamrin City, tidak ada orang ngaji lepas. Tidak ada orang boleh mengalih. Tidak ada juga mengalih. Sebab itu, fitih banyak beredar di judi online. Judi online itu backing-backingnya sama aja tadi itu jangkui garambe apa. Jangkui garambe somoi. Iya kan? Begitu juga mungkin semua kita yang berjualan. Iya kan? Nama kini cie lado kaya. Iya kan? Karena jalan banyak putih. Di Pekanbaru kok sayur dari Sumbar lah. Kalau putih jalan ke Pekanbaru naik sayur gini. Tapi bareh nan tidak pernah turun, nan tidak pernah naik, iya kan? Bareh soloknya turun taruh kepada Allah. Ada namanya anak daru, ada namanya sokan. Sabar kita. Hari hujan ke petangku di Sumbar, kiro-kiro orang menjual es, jo orang menjual cindu agak kecewa nak. Iya, tapi sabar kita. Ya. Kama kita tiru lah selain dari gulu atau kita tiru kerambi. Ibu-ibu kalau menggulai lejo santannya. Baik, santan itu dari masanya. Kerambi dari masanya. Dari mumbang dari masanya. Dari arai itu mana nan babungku hijau kalupa. Itu kerambi itu asalnya. Arai babungku hijau kalupa. Kalau di Padang, arai itu diambil orang untuk pencetak kue wainai. Iya kan? Kalaulah diambil arai kerambi itu pencetak kue wainai, lain sampai jadi mumbang. Indah, nan jadi mumbang tu nan tak diambil orang untuk pencetak kue wainai. Nan seluruh mumbang lain sadonya jadi kerambi. Indah, bah itu tibo tupai. Mumbang tu kan lunak, hanya kunyah di tupai. Anan di kunyah tupai itu tidak mungkin jadi kerambi. Nan sampai jadi kerambi, lain sanang itu kerambi itu. Indah. Nampak di tukang panjang, batangnya titih, pelapahnya kadudui, nyopi watapuk ke kida, nyogeliang badan kasuo, balambin tibo di bawah. Ada ndak orang memanjik kerambi, nanyo turunannya tali. Untung sekarambi itu punya sabui. Kalau ndak ada sabuinya setinggi itu jatuh pacang. Iya kan? Ada yang jatuh ke tanah kare, ada yang jatuh ke dalam lunau sawah. Anyo kaluan orang dari lunau itu. Allah berakhir penderitaannya sinan. Di Kuba orang sabui 7 Sulawesi. Ya Allah boleh sebenarnya. Karya aku ini orang bawa kerambi lupa di pondok sabui lain. Kalau di jalannya, lalu sabuinya, iya kan? Akarambi aku lari campaan sabuinya, tinggal tampuruang tadi. Ya orang ke rumah, laharu kerambi kokok kadiawetkan dalam kulkas. Tapi baputa orang kadapunya laka yang atoladiang. Kapiang dua badan. Baserak darah keluar, darahnya putih. Daya donya madu, ndak itu seketiknya kan toko seketik. Kalau balah duanya tu, Allah berakhir penderitaannya. Lah tersandar di belakang dapur, kikiran sudah berkikir. Ukuran di baso namanya panguan. Apa namanya? Panguan. Ukuran tu kini dijalankan jo motor listrik.
Sabalun tatampuruang dak nyuantian di orang. Iya kan? Lah berpisah badan dia tampuruang. Alah sanang kerambia tadi. Baralah kasakinya di garejo jomasin tadi. Sampai awak lah badare-dare mode itu nyuangi orang lain. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit nyorame orang joyangi sampai jadi santan laya donya madu nyoani sabar nan santan ko lay sanang sudah disari yang orang nyo jarangan dituku balik sadang manggalagak pertama tu dimasuk orang lado giliang si pade langkue daun salam asam kan kandi barala kapadiannya tu iya kan ambo sontaku minum air jahe leyango ange rakuan iya kan apalagi dimasuk ke dalam sadang manggalagak iya kan laya do madu aja itu dimasuk orang daging baiklah harum de langkau tadi gue ni kalio kece orang punya lain tersabui kerambia deh namo kerambia nama rasa tadi lah nado kalio kalau ndak satu kalio lain jadi kalau ndak satu kerambia dia jadi kalionya. Ndak, kalau ndak ikut kelapa namanya gulai apuy atau asam pade. Kalau kerambia ada satu beda ada rasul. Ya kan? Jadi sama rasa itu awak merasa itu kerambia. Maka kita harus sabar. Ya kan? Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang dapat musibah banjir, musibah sekarang di pantai-pantai di tepi sungai banggu kayu gadang waang jambadu to jole menteri kehutanan itu kecil Allah kecil yang pandai banjir mengarik kayunya itu buktiin deh Allah ya. Mudah-mudahan beliau nantasase dan salah ngomong tuh ditunjuk oleh Allah amin. Ya. Bu, ada ndak jamaah nan datang malam kini kok nan baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada Pak Ustaz, boleh pulang. Sebab hari dah 9:30. Nyo menyangkut tadi wiridku sudah maghrib. Kira sudah Isa kini nyola taraga nyola kino, ya kan? Boleh pulang, boleh. Bab itu nikah tu sunnah. Umur ulangan tadi balik dia ibadah sepanjang umur pernikahan. Ada. Sianang kalua weko. Sebelum mengaji itu sudah. Dia anggota DPR kita sorai baru nikah tadi pagi. Jom pulang enggak? Lambo tanyo enggak dan jujur dah. Because mengaji lu sudah lewat lari. Wah, tak lama-lama lagi. Kalau lama-lama nanti tekan tua. Ibu dan bapak yang terhormat. Ingat untuk mengatasi seluruh masalah tadi kan sabar. Sabar itu dari mana datangnya? Atulah. Kalau kita lihat ayat, banyak sekali Allah menggabungkan antara sabar itu dengan salat. Di antaranya Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Jadi orang sabar itu sumbernya dari salat. Orang salat itu karena sabar.
Karena apa? Salat itu berat kata Allah mengerjakannya kecuali bagi orang yang khusyuk. Ada orang salat bu pak, tapi nya capek-capek sesalat tuh. Itu berarti tidak sah. Kalau kita sasak-sasaan, ibu lurah minta sore, dia maunya begini. Cepet lah buat dan kerja aja. Harus sabar kita. Apalagi meminta kepada Allah. Semua fasilitas hidup semenjak kita dalam rahim ibu sampai kita meninggal dunia, kita tidak mampu bergerak sendiri. Itu takdir Allah. Ya kan? Jadi manusia kok makhluk yang berelasi. Ya kan? Lain wak dibantu orang, yo. Coba, dah, dokter. Kalau nalamu inyek paja namanya atau dukun beranak, ya kan? Kemudian ketika kita mati, le pandai mandi seorang. Enggak dimandiin orang. Iya kan? Ketika kamu bawa kubur, lewat ada menggali kubur ada mati itu. Awak membeli kapan awak sekali? Tidak ada. Jadi kita semuanya ditolong orang sampai mati. Bu, ibu-ibu datang kini, ada ndak diciptakan oleh Allah dari ameh atau dari perak? Apa-apa datang kini, ada ndak dari pipa atau kabel listrik? Kita sadonya dari tanah. Iya kan? Hidup kini kok kita nikmati apa petani kita, apa pegawai, apa pejabat itu di atas tanah. Nanti kemudian kita akan masuk ke dalam tanah. Apa yang akan kita sombongkan hidup di dunia ini? Orang yang terhindar dari sombong itu apa? Orang sabar dan sabar. Bu, jujur ibu nyawe ya. Suami ibu boleh salat. Kalau tidak salat, Pak Ustaz, sama jo lalu jo wawa. Istri salat, suami tidak. Itu istri lalu jo wawa. Bikom betarangan biko ya. Suami salat, istri tidak. Suami lalu jo wawa. Kaduanya tidak salatnya lalu dia alga spring bed. Dua iku wawa. Lalu dia teh alga spring bed. Bu, ibu laita karena Presiden Clinton. Presiden mana? Amerika. Hitam rambutnya atau pirang? Binino siya? No. Abini nabino siya? Namo bini presiden kalian apa namanya? Iya kan? Namo istri Nabi Nuh anda tahu lah. Itulah orang gini ke namanya. Pemain bola aja leh namanya. Ditanya Salman Al Farisi, dan tenturinya. Itu gini. Jo nomor punggung pemain bola itu nyafal. Itu. Sia namanya naman dukung amaknya painai aji dari Yaman ke Makkah. Itu majelis taklim namanya. Orang rajin pengajian 100 untuk ibu. Amin. Kaum muslimin para jemaah, Presiden Clinton nyoka masuk mencari masjid Istiqlal. Di dalam Al-Quran orang musyrik itu najis. Jadi setelah mufakat ulama Indonesia tidak boleh ulama ke Presiden Soeharto. Jangan cari-cari di luar saja. Ya, itu ibu-ibu bapak. Kaum muslimin yang terhormat, najis orang musyrik itu. Kenapa tadi disamakan Jawa orang tak salah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, karena orang tidak salat itu para jemaah kafir. Orang kafir itu kalau mati tidak boleh disalatkan. Dan orang munafik.
Kata Nabi, orang yang meninggalkan salat kafir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu percontohannya seperti itu. Kenapa? Nah, kejadian. Ada orang banazar sakit. Kalau sehat sakit ambo ya Allah, ambo minum kajamban anjing. Nyo namanya koko macam-macam. Kalau paya ke Periaman orang pipis itu namanya ke sungai. Kalau kawaso bagi tinggi tak kancing. Kalau di Payakumbuh koncing. Ya kan? Kalau di pasisir tak kuyut. Ya kan? Kalau ambo sehat ya Allah, ambo minum pipis anjing. Kira sehat. Tapi tak kuyut sudah. Pipis anjing kok tak pijak sehat tak kakinya. Boleh kena minum. Bertanya lanyo ka ulama ajaran keluarnya kece ulama kok kisah mana dulu hadis negara iya kan cari di kampung waang tu rumah orang nandak cie orang sembahyang di rumah tu dak seorang orang salat jenan hujan hari tampung ayu hujan tu minum tu sama je minum ayu kayak mana jiang coba bayangkan bapak-bapak ini iya kan. Jadi orang yang tidak salat di atas rumah itu, ya kan, diminum orang air yang turun di tuturannya, sama juga minum pipis air. Lima bayo kalau tidak salat. Jadi mengingatkanlah kita kepada anak, sabar bisa dalam diri kalau kita salat. Inginan kalau suami tidak salat, inginan. Tapi mainginnya tuntas-tuntas. Jangan tanggung-tanggung. Aduh ibu-ibu kok dah salat dah awak kan keminantu. Anak awak cie berusi. Lain sampai hati udah rasanya. Ayah nan indak salat ndak boleh jadi wali nikah. Anak awak seorang pokoknya si buyuang sinan, si upi sinan salat lah udah dulu. Bikola sudah nikah kok koranti udah berhenti lah balik. Ini tidak tuntas. Salat itu sampai kita mati. Walaupun tak taruh jago, lain tak bisa berwudu, tak bisa tayamum, tapi kita sadar harus tetap salat. Karena salat apa? Komunikasi langsung dengan Allah. Kalau orang meninggalkan salat, komunikasinya putus dengan Allah, maka persoalan yang akan dihadapinya semakin berat. Semakin berat. Anak-anak dan muda-muda, ya kan? Kalau datang masuk, kan ada masuk di perusi muda-muda kok, tak salat, datang tamu namanya. Ya kan, aja di panjang itu. Ya kan, misalnya sampai hari 3 hari, aman dia tak salat, jadi panjang dari 10 hari. Dek malai salat, jangan. Kemudian anak-anakku, cucuku yang masih sekolah, jangan salat semester. Kalau nyoka ujian, nyo salat sepanjang tali baru doa. Tapi lah berhasil nyo meraih prestasi dengan nilai A+. Makanannya cuci bersih-bersih, nyo dia pengaruh pengkilat segala macam. Nyo lipik sudah nyo gosok, nyo itu dekat lemari. Wahai makanan yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanan, selamat jumpa semester yang kedua. Itu nyokarate dek-lekat. Mempagarah-garahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Karena kebutuhan kita semuanya itu disediakan oleh Allah. Dua saja dicabut kita tak bisa apa-apa. Apa yang dua itu? Satu oksigen, satu lagi air. Nah dua itu saja dihilangkan ya Allah apa? Tak bisa apa itu. Ya enggak? Nah, apalagi semuanya. Jadi kita jadikan musibah yang datang di Pulau Sumatera 3 provinsi ini untuk menjadikan kita lebih taat beribadah. Kami tidak ada gunung, tidak ada tabiang di Pekanbaru, Kedodosa, Siko tanah gambut. Bisa-bisa asalnya dulu dari Lawi. Ya kan? Ya ada daratan, lautan dan jadi daratan, Pak. Dulu-dulu tuh. Ini diubah dia Allah. Dahulu dunia aku sakapiang saja. Ketika banjir Nabi Nuh luluh lantak jadi pulau-pulau dia. Bisa saja Pekanbaru walaupun ada gunung, ada tanah longsor, bisa tak tanah ke bawah? Karam serpo karun lah. Bisa. Jadi hindarkanlah maksiat yang memicu kemarahan Allah ini. Di samping awak merusak alam, orang berbuat maksiat. Iya kan? Maksiat itu sangat marah Allah. Karena maksiat perzinaan dampaknya banyak. Anaknya bisa jadi korban. Kalau ayah dan ibunya berzina mendapatkan anak itu, jagoanlah anak ibu-ibu bapak-bapak. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita ramaikan masjid kita ini tetap salat berjamaah. Salat wajib usahakanlah terus ke masjid. Lebih-lebih laki-laki, ya kan? Jangan salat di rumah, salat sunat di rumah dah, salat wajib jangan, ya kan? Sesudah itu ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, jaga silaturahim. Ini penyebab Allah marah juga. Memutuskan silaturahim dengan saudara, dengan tetangga. Kata Allah bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis ya, sabda Nabi. Kalau engkau mengaku beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangga. Apa caranya? Kalau ibu menggulai banyakan kuahnya, lagi tetangga pinjam kuahnya sedikit. Itu memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman dengan Allah dan hari akhir, keluarkanlah kata-kata yang punya adab dan akhlak, dan kalau tidak ada kata-kata rancaan aniang kecil orang wak jai bibie. Itulah ibu-ibu bapak tausiah kita malam kini. Ambo memohon juga ibu-ibu bapak lewat permohonan tak bareng itu mendoaan sehatnya lah Ustaz Ristawardi itu ya Allah. Bab itu kami kanya undang di orang mengaji ke Jepang, orang Minang di Jepang. Akhirnya pula ambo para jai seketik bahasa Jepang untuk di imigrasi deh. Koknya tanya dia orang migrasi itu orang aja. Watashi wa Indonesian desu. Hai. Ambo orang Indonesia. Itu koknya tanya namo, ya kan? What your name? Dijawab bahasa Jepang sekarang, bahasa Inggris sekarang. Domo, arigato gozaimasu master. Hai, my name Ristawardi, the King Golden Stick. Ristawardi, doanya mau sehat ya Pak. Kalau pensiun aku mau ke Jepang kan mau pensiun 2 juta.
Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semuanya di dalam surga. Amin. Ya Allah, pertemukanlah jemaah yang datang malam ini go jombo dalam surga ya Allah. Walaupun adonya nan lalu menangah kaki ya Allah, masuk aja ke surga. Nampak di Ustaz orang lalu? Nampak. Boleh tempat nan tinggi dulu. Tapi ndak sabana lalu menyambi itu, ya kan? Mudah-mudahan diberi jodoh Allah pahala, amin. Batang gadang lah ambo panye, dahan joran tiang lah ambo titi, lah tibo di ujung katang kai. Karena ambo menitih batang, maraya dahan, kok tagoyang bungo sadang kambang talantak putih sadang laki talendo buah sadang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Kepada jemaah semuanya saya mohon dimaafkan. Dek maaf tak? Ibu-ibu bapak tak ada salah. Nalalu telah memaafkan. Coba lo kebenakan orang takkan. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.